150, kalau enggak kita lapor ke kepala desa. Ancaman seperti ini kan ya mungkin pendatang juga takut lah gitu kan. Ini kapok, ini turis-turis nggak akan mau datang ke Indonesia kalau seperti ini. Hola netizen yang terhormat, sopir transportasi lokal di Bali melakukan pemalakan terhadap wisatawan yang menggunakan transportasi online. Pelaku telah diamankan di Polsek Kuta Utara. Peristiwa ini terjadi di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Bandung pada Selasa 20 Juni 2023. Terekam dalam video seorang laki-laki menghentikan mobil yang membawa wisatawan hendak menuju ke bandara. Dia membuka pintu mobil dan meminta uang sebesar Rp150.000 jika wisatawan itu mau melanjutkan perjalanannya. Wisatawan dalam mobil sempat meminta laki-laki itu keluar karena mereka harus segera sampai ke bandara. Namun laki-laki itu tidak bergeming. Tak perlu waktu lama setelah peristiwa terjadi, video yang merekam aksi pemalakan ini beredar di media sosial dan viral. Polisi bertindak cepat dengan mengamankan laki-laki yang terekam dalam video itu. Tampak laki-laki tersebut menjalani pemeriksaan. Ternyata dia bukan warga lokal Canggu. Padahal saat memalak wisatawan itu, dia membawa-bawa nama desa Canggu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Swastiastu Pak, salam semeton Bali. Yang kini cara bapak ini pemerasan ada. Nah misalnya sing gitu kan bang lem ngaling-ngalan ngalih apa itu ngalih pesawat gitu yang telat naki bin rugi naki demi makatang pes 150 dan Bali ini usah kejang transport di Bali bakalan jelek dah ini. Apalagi nak Bali nih jadi super transport. Bulan Pak gini pedidi. Itu sangat mengganggu nih. Banyak lewat sih zaman yang kan ngerti siapa. Jangan apa masih super bertamu sih. Cuma nah daripada sampai harus memeras seperti itu, mending tidak. Jadi ujang aman pes korbla tapi ada Bali kejang kena semprot Bali nih. Nah Bali transport Bali ini wah ini pemerasan. Ya malak-malak men. Ini kan sejenis malak nih. Maksa nih. Yang segitu apa kan? Wah bebang 100 lagi korbla. Main segitu apa? Meh. Tuh bab. Ya semoga untuk transport dan supir-supir yang di Bali khususnya yang travel ampunang cara niki tidak patut ditiru gitu karena mencoreng apa ya usah nak transport Bali kan. Di mana-mana mafia taksi itu ada, mau kota besar mau kota kecil. Sama kayak gue kemarin ke Bandung nih, begini nih kejadiannya. Kan ceritanya kan kita ke Bandung nih ya, kita naik kereta turun di stasiun Bandung. Nah kita rencana mau stay di hotel yang samping Mall Trans Bandung. Setelah kita nyampe di stasiun, kita rencana mau naik Grab atau Gokar. Setelah kita cek harga 36.000, tapi karena takut kelamaan kita mutusin buat naik taksi. Kucuk kita keluar dari stasiun, di stop lah kita sama bapak-bapak taksi gelap yang tanpa aplikasi. Awalnya kita nggak mau, tapi karena tas kita udah dibawa-bawa sama dia kan nggak enak tuh. Akhirnya ya udahlah gitu. Nah salahnya kita nggak tanya dulu berapa ke hotel ini gitu loh. Main masuk aja kita ke mobil dia. Tetapi setelah kita cek harga di aplikasi segitu kan di dia paling nggak jauh beda cepet sampai 200 lah gitu. Ya lumayan lah ya gitu. Akhirnya kita memutuskan buat ngasih dia 200.000. Udah tuh kita ucuk sekitar 40 menitan lah, 35 sampai 40 menit lah perjalanan. Pas sampai di hotel kita tanya berapa, 400.000. Hah kaget dong, saya kaget lah, gila 400.000 nggak salah gitu, cuma 40 menit tuh perjalanan minta 400.000. Akhirnya saya bilang sama si A ini jangan segitu gila mahal banget. Kita kan pendatang kesini mau jalan-jalan, jangan dirampok begini dong. Kan kita jadi kapok nanti datang lagi ke situ nggak mau, ya kan? Akhirnya bercekcok tuh. Setelah cekcok akhirnya si masnya ini, ini ya udah nggak apa-apa 200.000 gitu. Bukan masalah gimana ya, sesuai lah dengan jarak gitu loh. Kalau mau ngetok harga ya kira-kira juga. Ya 400.000, jarak cuma 40 menitan. Ya elah, di Grab aja cuma 36.000. Akhirnya gini loh, bukan apa-apa, cuman kasihan orang-orang turis. Pendatang kalau dirampok begini jadi kapok, ntar nggak mau datang lagi. Yang rugi siapa? Ya kota tersebut gitu loh. Jadi itu pelajaran buat saya supaya tidak sembarangan lagi naik taksi gelap. Ini kayak begini nih kejadiannya nih. Asal parah. Nah akhirnya viral loh kan. Nah mantap pang viral lemoni ini kini bu nggak usah nama Bali. Jangan kasih kendor, bila perlu proses orang-orang kayak gini yang mengatasnamakan tanahnya untuk mencari nafkah dan orang lain nggak bisa nyari nafkah di sana nih. Mantap, maju, proses terus.
Kasih efek kira kepada orang-orang seperti ini. Saya dukung. Mantap. Kasih efek kira. Biar perlu jebloskan. Bang Sepalanan. Kalau masalah taksi di bandara itu sudah disediakan, Mbak, dan harus pakai itu karena transportasi di bandara itu semua berbayar, mau ojek, mau taksi. Di sana sudah disediakan itu karena dia bayar pajak sama pihak bandara, bukan asal pakai taksi online. Kalau Mbak mau pakai taksi online, Mbak jalan dulu ke depan. Semua bandara itu, Mbak, kayak gitu. Ada aturannya, kecuali kalau mbaknya baru nginjek bandara, mau di Palembang, mau di Pekanbaru, mau di Semarang, jalan dulu mbak ke depan. Situ ada aturannya, bukan ngebelain ya, karena aku sering ke bandara, oke? Online versus offline kan, terus saya online, Cang online, tapi Cang ngerti kegunaan online tuh apa caranya. Cang online tuh ngalih luas, aman prinsipnya cara ci itu tuh berterapin Cang di tahun 2016 lah di taksi. Oke, nu ngidang ci ngecat tamu amat tuh kene yes 500 gitu. Jadi ci cara gitu tamu buat dua tamu benglah nih saya perlu ci ada yang mau bogen tamu takut aja harga online murah. Gimana caranya kita untuk mencari solusi yang lain. Itu benar. Gunakan online itu seefisien mungkin. Itu baru benar. Gunakan online, entah itu cari luas, entah itu cari referensi, entah itu cari yang lain-lain. Bisa. Cuman jelema-jelema cara kene itu otaknya dangkal. Nah, makanya salam rahayu. Menanggapi video yang beredar viral di jagat online per TikTok kan, yang permasalahannya tentang seingin driver lokal di Bali. Miris banget ya guys, karena baru itu pendapatan pertamanya dari sektor pariwisata. Jadi kalau misalnya ada permasalahan ini, mudah-mudahan tidak cumannya segelintir oknumnya. Kalau misalnya memang seperti itu keadaannya dan tidak diperbaiki, lama-lama pariwisata Bali akan sepi. Driver lokal maupun driver online, kalau sama-sama orang Bali, sama-sama cari nafkah, ya kan? Kita harus lebih menghargai sama yang datang, pelayanannya, ramah tamahnya. Kalau memang ada permasalahan, dibicarakan baik-baik. Tidak usah nada mengancam, tidak usah memaksa, kan bisa gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya, khususnya untuk driver lokal di Bali ataupun yang bergerak di sektor wisata di Bali, mudah-mudahan ini jadikan pelajaran dan tidak ada lagi kasus seperti ini ataupun yang lainnya yang bisa mencoreng nama Bali sendiri serta sektor pariwisata di Bali. Oke, sobat TikTok mungkin bisa kasih pendapat juga tentang yang saya stitch video tersebut di kolom komentar. Terima kasih. Apa ini maksudnya ini? 150, kalau enggak kita lapor ke kepala desa. Ancaman seperti ini kan ya mungkin pendatang juga takut lah gitu kan. Ini kapok nih turis-turis, nggak akan mau datang ke Indonesia kalau seperti ini. Tolong instansi terkait tindak lanjuti nih, beri teguran, beri arahan gitu. Kalau seperti ini saya yakin kedepannya nggak bakal mau turis drastis turun, turis datang ke Indonesia gitu. Kalau seperti ini orang-orang kita ya gaya-gaya premanisme, memakang, mengancam, kalau nggak 150 nggak bisa, harus 150 gitu ya. Sempat orang tuh negosiasi 100.000, nggak bisa 150. Apa itu? Tolonglah, kita Indonesia ini ya seperti Bali, Batam itu kan banyak turis, banyak wisatawan. Bagaimana kita mau maju kalau seperti ini gitu?